Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa Silampari TV? Senang sekali saya Albu Kolbin dapat hadir kembali menjumpai Anda dalam program acara Kajian Islam Spesial Ramadan. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua selalu diberikan kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat menjalankan rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan 1443 Hijriah tahun ini. Salawat dan salam juga kita panjatkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan pencerahan kepada kita manusia akhir zaman sehingga kita tidak tersesat ke jalan yang tidak baik dan tetap istiqomah menjadi pribadi muslim dan muslimah yang sesuai dengan syariat Islam, insya Allah. Baiklah pemirsa kalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di episode kali ini kita akan mengangkat tema yaitu kewajiban berpuasa di bulan Ramadan, dan telah hadir bersama kita semua narasumber spesial yaitu Bapak Haji Muhammad Syahid MA. Beliau merupakan penghulu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Linggau Utara 2, Kota Lubuk Linggau. Dan sebagai informasi, selama kajian Islam spesial Ramadan, kami mengambil lokasi di Hotel Dafam, Hotel Bintang 4 terbaik di Kota Lubuk Linggau. Baiklah pemirsa, langsung saja kita berbincang bersama Ustadz Muhammad Syahid. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik ya. Puasa lancar terus sampai sekarang? Lancar begitu ya, dan tetap semangat ya Ustadz ya. Ustadz, kita akan mengangkat tema tentang kewajiban berpuasa di bulan Ramadan. Bisa dijelaskan terlebih dahulu mukadimah dari tema kita kali ini yaitu kewajiban berpuasa di bulan Ramadan. Silahkan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum wa ba'd. Pemirsa Silampari TV yang dirahmati Allah, tadi sudah disampaikan tema kita pada hari ini adalah tentang kewajiban berpuasa pada bulan Ramadan. Jadi yang dimaksud dengan kewajiban itu adalah sesuatu yang harus dilaksanakan. Yang konsekuensinya kalau kita laksanakan kita akan mendapatkan pahala, dan kalau tidak dilaksanakan maka kita akan mendapatkan dosa. Jadi itu definisi dari wajib. Kewajiban. Wajib itu dikerjakan berpahala, ditinggalkan dosa. Dan di dalam Islam itu ada banyak kewajiban yang harus dilakukan oleh pemeluknya. Dan di antara kewajiban-kewajiban itu ada yang paling pokok, paling mendasar, itu yang disebut nanti dengan rukun Islam. Rukun Islam, betul. Rukun Islam ini kewajiban-kewajiban yang paling pokok, yang mana orang yang mengingkari kewajiban ini dapat dihukumi keluar dari Islam begitu ya. Jadi mulai dari mengucapkan dua kalimat syahadat, kemudian sholat, zakat, dan salah satunya adalah puasa di bulan Ramadan. Itu nanti ada haji, yang ibadah haji ke Baitullah. Jadi puasa ini adalah satu kewajiban, dan bukan sekedar kewajiban biasa, tapi kewajiban yang merupakan salah satu dari rukun Islam. Rukun Islam. Sehingga sebagai umat Islam kita harus menyambut dan melaksanakan kewajiban ini dengan sebaik-baiknya. Walaupun sebenarnya kewajiban ini walaupun itu diwajibkan untuk kita, tapi itu semua untuk kemaslahatan kita, untuk kebaikan kita pada dasarnya. Karena diwajibkan itu bukan karena Allah butuh, bukan karena ada manfaat bagi yang lain, tetapi pada dasarnya Allah mewajibkannya untuk kebaikan kita sendiri. Sebagaimana dalam Al-Quran itu di ayat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat sebelum kalian, supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Jadi pada dasarnya tujuan utama dari puasa itu sendiri, puasa itu supaya kita lebih mudah untuk menjadi orang yang bertakwa. Karena orang yang bertakwa itu kan bukan langsung jadi. Betul. Ada proses begitu ya Ustaz ya. Salah satu proses itu adalah dengan melakukan ibadah puasa begitu. Oke. Nah, jadi kalau misalnya kewajiban berpuasa begitu Ustaz di bulan suci Ramadan begitu. Nah, siapa saja sih yang sudah masuk kategori wajib untuk berpuasa di bulan Ramadan? Iya. Jadi orang yang wajib itu kan itu yang disebut dalam fikih namanya syarat-syarat wajib. Syarat wajib puasa. Jadi, kalau orang yang sudah memenuhi syarat ini berarti dia wajib untuk melakukan berpuasa. Kalau tidak terpenuhi maka dia tidak wajib. Tidak wajib begitu. Wajib. Oke.
Apa saja syarat wajib itu? Syarat Yang wajib. pertama adalah beragama Islam. Beragama Islam begitu ya. Jadi kalau orang yang tidak beragama Islam dia tidak wajib berpuasa. Sehingga kalau dia nanti masuk Islam, tahun-tahun yang dia tidak berpuasa itu tidak perlu diqadha karena memang belum wajib. Oh, belum wajib begitu Baru ya. mulai wajibnya ketika dia sudah menyatakan diri masuk ke dalam agama Islam begitu. Kemudian syarat wajib yang kedua adalah baligh. Sudah baligh. Jadi kalau syarat sah itu tamyiz. Jadi anak 7 tahun 7 tahun sudah sah berpuasa, begitu ya. tapi belum wajib. Oh, belum wajib. Tapi syarat wajib ini baligh. Kalau sudah baligh dia berdosa dia berpuasa. Betul. Kalau yang sudah tamyiz dia sah berpuasa, tapi kalau dia tidak berpuasa dia tidak berdosa. Dia tidak berdosa belum begitu. wajib. Belum wajib Tapi begitu. kalau sudah baligh maka wajib berpuasa. Jadi baligh itu misalnya seorang anak laki-laki sudah pernah bermimpi melakukan hubungan suami istri, atau perempuan sudah mengalami haid, di umur yang memungkinkan untuk itu. Betul. Minimal 9 tahun. 9 tahun anak. Tapi kalau tidak mimpi dan tidak juga haid misalnya, maka itu di umur 15 tahun. Oke, dan itu belum dikatakan balik juga ya Ustaz ya. Itu ketika sudah mencapai usia Sudah mencapai 15 tahun 15 tahun komariah, jadi bukan 15 tahun Syamsiah. 15 tahun komariah kan lebih lebih sedikit. Lebih sedikit, betul. Kalau di umur tahun biasa kita, tahun Masehi, itu 15 tahun kurang 15 tahun, betul. Kurang 16 tahun itu sudah balik. Sudah balik. Maka kalau sudah dia Islam, dia sudah balik, berarti wajib. Tapi wajib. Nanti melihat dulu syarat wajib yang lain terpenuhi atau belum. Syarat wajib yang lain itu misalnya berakal. Jadi kalau orang gila dia tidak wajib puasa dan juga tidak sah berpuasa. Ya, ini orang gila tidak wajib dia berpuasa. Jadi Islam baligh kemudian berakal gitu. Kemudian ada syarat tambahan lagi yaitu dia mampu berpuasa. Mampu dalam artian seperti apa nih Ustaz? Ya, nanti sering disalahpahami kata-kata mampu berpuasa ini, aku ini tidak mampu. Tidak mampu begitu ya. Jadi yang dimaksud mampu itu dia kondisinya sehat. Sehat. Dia tidak ada uzur sakit yang membuat dia kalau berpuasa misalnya sakitnya bertambah. Betul. Atau dia dalam proses penyembuhan kalau dia berpuasa kemungkinan sangat lama sekali proses penyembuhannya. Itu artinya dia tidak kuat berpuasa. Kemudian atau orang yang sudah lanjut usia yang sudah sangat lemah, sudah tidak kuat lagi berpuasa. Artinya mereka tidak wajib berpuasa. Cuma mereka yang tidak wajib ini ada yang diwajibkan untuk qadha puasanya, ada yang tidak diwajibkan qadha tapi dia membayar fidyah. Oh, itu sebagai pengganti begitu Ustaz ya? Sebagai pengganti dari kewajiban ibadah puasa yang tidak mungkin dilaksanakan. Jadi Islam baligh berakal mampu atau kuat berpuasa. Jadi hitung tidak kuat dia sakit begitu ya. Lansia atau misalnya wanita hamil dan menyusui dianggap nanti ada yang tidak mampu tidak mampu. Nanti ada kewajiban lain. Ada yang mengganti, ada yang membayar fidyah, ada yang mengganti dan sekaligus membayar fidyah. Kemudian terakhir syarat wajib itu juga wajib dalam arti wajib saat itu adalah mukim. Mukim. Jadi kalau dia musafir, orang yang melakukan perjalanan safar safar, dia tidak wajib, tapi tidak wajib saat itu. Saat itu, tapi tetap wajib untuk mengganti di hari yang lain. Begitu. Nah, Ustadz, tadi Ustadz menyebutkan beberapa syarat sah gitu ya untuk orang yang syarat wajib untuk orang sudah wajib berpuasa begitu ya. Nah, kita akan membahas lebih dalam tentang poin-poin yang sudah Ustadz sebutkan, tapi kita rehat sejenak Ustadz. Pemirsa Kalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetaplah bersama kami. Kami akan segera kembali setelah jeda berikut ini.
Pemirsa Kalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terima kasih Anda masih bersama kami di kajian Islam spesial Ramadan yang membahas tema kali ini yaitu kewajiban berpuasa di bulan Ramadan bersama narasumber spesial kita yaitu Bapak Haji Muhammad Syahid MA. Beliau merupakan penghulu kantor urusan agama Kecamatan Lubuk Linggau Utara 2, Kota Lubuk Linggau. Dan sekali lagi kami memberikan informasi bahwa selama kajian Islam spesial Ramadan kami mengambil lokasi di Hotel Dafam, Hotel Bintang 4 terbaik di Kota Lubuk Linggau. Baik Ustadz, kita akan melanjutkan tentang poin-poin syarat wajib dari berpuasa begitu ya. Nah, kalau tadi Ustadz sempat mengatakan bahwa bagi orang-orang yang bisa dikatakan tidak wajib berpuasa itu ada pengganti begitu, membayar fidyah atau berpuasa mengganti puasa di luar Ramadan begitu. Bahkan ada yang mengganti fidyah dan juga mengganti puasa begitu Ustaz. Kalau bisa disebutkan apa sih kategorinya itu, bisa dijelaskan lebih rinci lagi Ustaz? Jadi orang-orang yang tidak berpuasa ini ada yang tidak terkena kewajiban sama sekali. Ada yang tidak terkena kewajiban sama sekali. Itu siapa? Itu orang yang non-muslim kemudian masuk Islam. Itu tidak terkena kewajiban sebelumnya begitu ya. Atau anak kecil. Betul. Kemudian dia balik. Masa-masa dia masih kecil yang tidak berpuasa. Tidak berpuasa. Dianggap tidak apa-apa. Tidak apa-apa begitu ya. Jadi kelompok ini tidak punya pengganti kewajiban sama sekali. Baik puasa pengganti ataupun fidyah juga tidak begitu. Jadi kelompok kedua ada yang diwajibkan untuk mengganti di hari yang lain. Mengganti di hari yang lain ini yang pertama orang sakit, orang yang sakit yang masih ada harapan sembuh betul. Karena kalau yang menurut vonis medis tidak mungkin sembuh, yang sakitnya kayaknya tidak akan sembuh seumur hidup, maka dia keluar dari kewajiban tadi begitu. Dia kan tidak mungkin mengganti. Betul. Karena mau gantinya kapan begitu. Kondisi fisik yang tidak memungkinkan begitu. Sakit yang ada harapan sembuh ini wajib mengganti di hari yang lain sebelum Ramadan. Kemudian orang yang melakukan safar perjalanan jauh itu juga wajib mengganti di hari yang lain. Kan dalam Al-Quran Roman kana qariban aw ala safar fa'iddatun min ayyamin ukhra. Siapa yang di antara kalian sakit atau melakukan safar maka hendaklah dia mengganti puasanya di hari yang lain. Kemudian juga yang wajib mengganti di hari yang lain adalah orang yang puasanya batal. Puasanya batal. Dengan alasan apapun begitu ya. Alasan sengaja atau tidak sengaja tetap wajib mengganti di hari yang lain. Jadi orang yang batal puasanya mengganti di hari yang lain. Kemudian wanita haid dan nifas. Wanita haid dan nifas itu juga diwajibkan mengganti di hari yang lain. Karena dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha kata beliau, kunna nu'maru bi qada'is shaum wa la nu'maru bi qada'is shalah. Kami wanita haid dan nifas ini diperintahkan untuk mengqada puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqada salat. Jadi kalau sholat itu memang gugur dari wanita haid dan nifas. Kalau puasa tidak gugur. Maka mereka tetap wajib untuk mengganti puasanya pada saat mereka tidak puasa disebabkan oleh haid atau nifas. Kemudian juga yang diwajibkan untuk qada mengganti di hari lain itu adalah wanita hamil atau menyusui. Wanita hamil dan menyusui yang mereka memang tidak kuat berpuasa, yang mereka mengkhawatirkan dirinya. Kondisi tubuhnya juga begitu ya. Yang memang tidak kuat untuk berpuasa, sehingga kalau dia berpuasa mungkin ngedrop dan sebagainya. Maka apakah hanya dirinya saja atau dirinya dan juga bayi atau janinnya yang dikhawatirkan, kedua-duanya atau dirinya saja, maka itu wajib untuk melakukan qada puasa. Jadi mereka harus mengganti di hari yang lain. Ini orang-orang yang wajib qada. Nah, nanti ada yang wajib membayar fidyah saja. Hanya fidyah Hanya fidyah. Nah, yang wajib hanya membayar fidyah ini adalah satu orang sakit yang tidak ada harapan sembuh. Karena mereka tidak memungkinkan untuk qada. Tidak memungkinkan untuk qada. Maka ini mereka wajibnya membayar fidyah saja. Kemudian yang kedua, orang yang sudah lanjut usia, yang sudah tidak kuat lagi berpuasa. Karena kan semakin bertambah itu semakin lemah. Semakin bertambah umur Jadi yang sudah betul-betul lemah, mereka membayar
Fidyah. saja. Oke. Kodok ini yang wajib membayar fidyah Fidyah saja. saja. Oke. Kalau tadi yang wajib mengganti saja, kodok oke. saja, tidak membayar fidyah. Nah, ada yang wajib membayar fidyah dan juga wajib Mengkodok kodok. begitu. Itu bagaimana Jadi tuh? wajib Termasuk kodok kategori seperti apa, Ustaz? Bayar fidyah. Yang pertama wanita hamil atau menyusui yang sebenarnya dia kuat berpuasa, Oke. tapi dia mengkhawatirkan janin atau bayinya, Oke. bayi yang disusui, dia mengkhawatirkan janinnya bermasalah, Betul. atau bayi yang disusuinya nanti bermasalah, dia tidak mau makan makanan lain, atau Betul. memang bayinya masih betul-betul kecil hanya mengandalkan ASI, sementara kalau dia berpuasa ASInya sangat sedikit, Oke, tidak energinya mencukupi. lebih berkurang cepat begitu ya. Ustaz? Kemudian khawatir bayinya sakit, Betul. jatuh sakit dan sebagainya. Sementara kalau di kondisi dirinya masih kuat Oke. untuk berpuasa, maka wanita yang seperti ini wajib untuk kodok puasanya Oke. dan juga membayar fidyah. Harus dua begitu. Iya, harus dua. Oh, Jadi- begitu. Ketentuannya seperti itu. Jadi kenapa dia kodok? Karena memang dia tidak berpuasa. Betul. Ya, semua kewajiban kita itu kalau tidak dilakukan kan harus Harus kita dikodok begitu kodok. ya. Oke. Kenapa dia bayar fidyah? Itu karena ada riwayat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma bahwa wanita hamil atau menyusui itu mereka boleh tidak berpuasa tapi mereka harus membayar fidyah Membayar begitu. fidyah. Jadi kodoknya itu karena memang perintah aslinya. Betul. Kodok fidyah itu adalah tambahan karena dia bukan sakit, dia tidak uzur, Betul, dirinya betul. sendiri tidak uzur, tapi dia mengkhawatirkan orang lain, Oke. mengkhawatirkan bayinya. Kalau mengkhawatirkan dirinya, kodok. Kodok Karena begitu. sama dengan Oh, orang begitu. sakit. Sama Oke. dia disamakan dengan orang sakit, tapi ini Betul. dia tidak sakit. Oke. Dia kuat, mampu, tapi dia Mengkhawatirkan bayinya. begitu Maka ya. Dia kodok dan juga fidyah. Oke, wah ini informasi yang sangat bermanfaat sekali nih pemirsa. Jadi bagi ibu-ibu yang menyusui begitu ya Pak ya, dan merasa khawatir untuk berpuasa bisa mengganti double begitu ya, Iya. kodok dan Fidyah. fidyah. Nah Pak Ustadz, tadi kita berbicara mengenai pengganti puasa yang wajib dengan kodok begitu. Kalau misalnya orang yang non muslim tapi dia menjadi mu'alaf, sebelum dia menjadi mu'alaf itu tidak menjadi wajib begitu. Lalu bagaimana seandainya kita muslim, Islam dari lahir, tetapi karena keterbatasan ingatan, mungkin kita lupa, maksudnya itu lupa, oh sebelum ini kita pernah tidak puasa, tapi lupa, itu bagaimana Ustadz? Iya. Apakah masih ada kewajiban kodok atau seperti apa ini Ustadz? Ya, jadi kewajiban kodok tetap ada. Oke. Tetap ada. Jadi, kalaupun kita lupa sudah Berapa tidak hari lagi begitu tahu ya? jumlahnya, maka kita diperkirakan mengambil yang paling banyak, kemungkinan paling banyak. Oh, paling banyak begitu. Jangan misalnya kita rasa-rasanya ada sekitar 5 tahun, kalau puasanya 2 hari, 3 hari, Oke. hitung aja. Betul. Dan ambil kemungkinan yang paling banyak. Kemungkinan Kali 5 begitu ya. sampai kita yakin bahwa itu semua sudah kita bayar. Sudah kodok. Karena kewajiban itu mau tidak mau harus kita kodok. Oke. Sama seperti tidak cukup hanya misalnya kita mohon ampun Betul. kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku kemarin 10 tahun nggak puasa, aku mohon ampun. Oke. Dia wajib mohon ampun, tapi Tetap kewajiban tetap. dilaksanakan. Oke. Sama seperti kita berhutang. Oke, Allah memaafkan tetapi Allah tidak melupakan Ya, begitu. kewajiban. Kita ngutang kan gitu. Betul. Kita ngutang janji bayar bulan depan. Oke. 3 bulan kemudian tiba-tiba kita minta maaf sama yang dihutangi. Cuma minta maaf saja, nggak Nggak terima. bisa. Ya minta maaf aku Terima tapi utang bayar kewajiban gitu ya. Oke, Ustadz, kita akan melanjutkan pembahasan tema kali ini tapi kita rehat kembali ya Ustadz ya. Pemirsa Kalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetaplah bersama kami. Kami akan segera kembali setelah jeda berikut ini. Pemirsa Kalam spesial Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih Anda masih bersama kami dan kita akan melanjutkan pembahasan tema episode kali ini yaitu kewajiban berpuasa di bulan Ramadan bersama narasumber spesial kita yaitu Bapak Haji Muhammad Syahid MA. Beliau merupakan penghulu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Linggau Utara 2, Kota Lubuk Linggau. Ustadz, nah ini lagi-lagi kalau ngobrolnya enak,
nggak terasa nih Ustaz, udah segmen ketiga begitu ya. Buka bentar lagi nih Ustaz. Tapi sebelumnya kita akan melanjutkan tentang pembahasan kali ini. Ustaz, kita sudah membahas tentang qada dan fidyah. Nah, kalau misalnya qada, sebelum kita membahas ada pertanyaan seputar fidyah, apakah qada itu wajib dilaksanakan di tahun yang sama atau boleh lewat Ramadan berikutnya begitu Ustaz? Jadi qada itu ada waktunya. Oh, ada waktu. waktunya. Jadi qada itu mulai wajib sejak tanggal 2 Syawal. Oke. Jadi kalau tanggal 1 Syawalnya kan Diharamkan boleh begitu ya. puasa. Jadi mulai tanggal 2 Syawal Oke. sampai akhir bulan Sya'ban. Sampai Oke, sebelum Ramadan tahun berikutnya. Oke. Dan Jadi hanya itu- 1 tahun begitu ya? Iya, 11 Oke. bulan. 11 bulan begitu ya 11 maksudnya. bulan Oke. ya, sampai Sebelum Ramadan berikutnya. ini waktu yang kita boleh qada, tapi itu bagi orang yang meninggalkan puasa atau tidak berpuasa karena uzur. Karena uzur. Kalau meninggalkan puasa tanpa uzur, wajib qada segera. Oh, begitu. Jadi tidak bisa dia Betul. ditunda. Aku nanti sudah dekat Ramadan aja, misalnya baru qada. Kalau dia tanpa uzur, wajib segera. Oke. Kalau dia menunda, tambah dosa lagi. Betul. Jadi begitu tanggal 2 Syawal sudah wajib mulai qada. Qada. Kalau yang tanpa uzur. Kalau yang uzur diberikan pilihan dari tanggal 2 Syawal sampai akhir Sya'ban. Di 11 bulan 29 hari Itu lama ya begitu ya. waktunya, silakan. Tapi kalau sampai Ramadan tahun berikutnya Belum di qada. masih ada atau baru qada sebagian, masih ada, maka itu ada kewajiban tambahan. Apa itu? Ada kewajiban tambahan. Dia membayar fidyah. Oh, bayar fidyah begitu. Jadi selain wanita hamil dan menyusui yang mengkhawatirkan janinnya atau bayinya, ada juga orang yang wajib qada plus fidyah, yaitu orang yang qada Ramadan melewati tahun berikutnya, melewati Ramadan tahun Iya, iya. berikutnya. Oh, Maka begitu. dia harus di samping qada dia juga membayar Fidyah. Walaupun setelah lewat Ramadan berikutnya Iya. begitu. Oh, jadi dua tapi ya Jadi Ustaz ya. dua Oke. kewajiban. Dan kalau sampai 2 tahun nanti Bayangkan dua saja kali tinggal fidyah. di dua. Oke, berlaku Jadi kelipatan berlaku begitu ya. kelipatan. Oke, Jadi berlaku qada- kelipatan. Qadanya tidak berkelipatan, tidak Fidyahnya ya. fidyahnya yang Oke. berlaku kelipatan. Oke. Qadanya tetap sesuai dengan jumlah hari yang ditinggalkan. Oke, nah ini informasi yang sangat baik sekali nih pemirsa. Jadi kita harus sadar diri kira-kira, wah kita sudah meninggalkan puasa sudah berapa lama dan tahun kapan ini Ustadz begitu ya. Oke Ustadz, kita sudah berbicara mengenai qada begitu ya. Nah, lalu masalah fidyah. Fidyah sendiri apa sih yang dalam bentuk apa dan berapa sih Ustadz? Iya. Jadi fidyah itu berupa makanan pokok. Oke. Berupa makanan pokok yang dibayarkan itu ukurannya, kadarnya itu adalah 1 mud. 1 mud Satu itu mud senilai itu, seperti apa kalau? 1/4 sa'. Jadi kalau kita biasa zakat fitrah, Ya. zakat fitrah itu ukurannya 1 sa' atau 4 mud. Jadi kita hitung saja kalau misalnya zakat fitrah 2,5 kilogram berarti gitu ya. setengahnya kan 1,25 ya. Oke. Berarti 6,75 gram. Oke. 6,25 apa 6,75 Iya. antara 6 sampai 7. Oke. 7 apa on. Oke. Ya. Jadi per 1 hari puasa yang ditinggalkan itu fidyah. Oh, per 1 hari. Jadi senilai itu ya. Senilai Ustadz, ya? itu. Oke. Jadi kalau 7 on beras, lalu 30 hari misalnya kan 21 Iya, kilogram. tinggal dikali ya. Tinggal dikalikan Oke. jumlah harinya. Oh, Dan itu boleh diberikan kepada 1 orang. Boleh diberikan kepada 30 orang. kalau 30 hari. Nah, Ustadz, ini kita berbicara mengenai fidyah begitu ya. Itu dalam bentuk makanan pokok. Uang juga bisa Ustadz, seperti zakat. Uang. Iya. Jadi nanti ini masuk ke ranah khilafiyah di kalangan para ulama. Oke. Jadi sama seperti zakat fitrah. Sama zakat Jadi fitrah. ada yang harus Betul. makanan pokok tidak boleh diganti dengan uang, ada yang membolehkan dengan uang. Nah ini ada juga sama seperti fidyah ini, ada yang membolehkan dengan uang. Oke. Jadi sama seperti zakat fitrah, ada satu ulama yang nulis kitab khusus bahwa semua kewajiban syariat dalam bentuk harta itu semuanya boleh digantikan dengan uang. Oh, Jadi boleh. zakat fitrah ganti uang, Fidyah ganti uang begitu tinggal ya. dinilai saja berapa kalau misalnya 7 on beras tadi uangnya Oke. berapa, atau lebih baik lagi ditambah lebih ya. Iya, dilebihkan daripada kurang begitu ya Ustadz ya. Iya. Nah Ustadz, ini mungkin ada yang paling penting juga seandainya orang
tersebut secara ekonomi tidak mampu nih Ustaz. Sedangkan dia harus membayar fidyah begitu. Lalu apakah ada alternatif lain yang bisa dilakukan oleh orang tersebut untuk membayar kewajiban dia berpuasa di bulan Ramadan yang tidak terlaksana begitu? Iya. Jadi ya dia yang tidak mampu ini kan dilihat dulu dia ini kewajibannya qada atau fidyah. Kalau qada kan nggak mandang ekonomi. Oke, kalau seandainya fidyah, maka fidyah itu menjadi hutang. Sampai dia harus berusaha begitu ya. Sampai dia mampu. Jadi itu tidak gugur dengan sebab kemiskinan ya. Betul. Tapi kalau sampai meninggal dunia ternyata tidak mampu ya biar Allah wallahu alam. Yang membayarnya dia yang penting dia sudah niat untuk bayar, sama seperti kita berhutang. Berhutang kalau kita niat membayar tapi sampai meninggal dunia ternyata tidak mampu bayar, maka Allah yang membayarnya. Kenapa? Karena kita sudah berusaha. Kembalikan niat kita begitu jangan ya. Sampai memang niatnya disengaja begitu ya, kembalikan niat ya. Dibayar fidyah memang sengaja tidak mampu, padahal dia sebenarnya bisa. Artinya dia bisa mencicil sesuai dengan kemampuannya. Iya, jangan sampai beli baju mampu begitu Ustaz. Bayar fidyah nggak mampu gitu ya. Banyak alasan gitu ya. Oke, Ustaz, sebenarnya masih banyak sekali pembahasan yang bisa kita bahas tentang tema kali ini, tapi waktu juga yang memisahkan. Tapi sebelum kita kembali ke kesimpulan, saya ingin bertanya yang terakhir nih Ustaz. Selain kewajiban membayar qada dan fidyah, apakah ada kewajiban yang lain yang bisa dilakukan oleh umat muslim gitu yang tidak menjalankan puasa? Ya, jadi ada selain qada, ada yang wajib qada saja, yang wajib fidyah saja, ada yang dua-duanya tadi plus fidyah, ada yang wajib qada plus kafarah. Yang belum kita tersampaikan begitu ya. Jadi ada yang wajib qada plus kafarah. Wajib qada dan plus kafarah itu adalah bagi orang yang merusak atau membatalkan puasanya dengan cara melakukan hubungan suami istri. Di siang hari. Itu seperti apa Ustaz kafarah? Jadi dia dalam kondisi berpuasa, kemudian melakukan hubungan suami istri, maka dia wajib membayar kafarah. Kafarah itu seperti apa Ustaz? Kafarah ini dia harus membayar. Kafarah itu kan artinya penebus. Penebus, Jadi dia harus di dalam hadis itu kan memerdekakan hamba saya, tapi kita kan tidak ada lagi ya. Kemudian dia puasa. Harus puasa. 2 bulan. 2 bulan. Berturut-turut. Harus berturut-turut. Bolong 1 hari, ulang lagi. Dari awal. Wow, ini peringatan bukan main-main ya Ustaz ya? Berpuasa 2 bulan berturut-turut. Sehingga kalau sudah terakhir tinggal 1 hari batal, ulang dari awal. Makanya jangan main-main ini Ustaz ya. Kemudian di samping kalau tidak mampu, kan ada orang yang ternyata apalagi kondisi kesehatan buruk, tidak mungkin puasa, dia sudah coba mungkin batal terus begitu, tanpa sengaja ya Ustaz ya. Dia dikenakan kewajiban untuk bersedekah kepada 60 orang fakir miskin. Cuma 1 kali atau berapa hari? 60. Yang penting 60 begitu 60, ya. 60 ya sama seperti kayak fidyah tadi. Kalau fidyah kan 30 hari 30 hari puasa. Fidyah. Kalau memang 1 bulan 60. Jadi, dan juga bisa diganti uang senilai 60 kan. Dibayarkan 60. Itu wajib. Mungkin akan menjadi satu permasalahan lagi bagaimana kalau tidak mampu. Seperti fidyah tadi kan. Nah, itu tetap tidak libur. Karena pada masa Rasulullah kan ada yang kejadian kayak gitu. Rasulullah memerintahkannya untuk melakukan itu, tapi ternyata dia tidak mampu. Akhirnya Rasulullah yang bayarkannya. Artinya itu tetap wajib. Walaupun bukan bisa juga dibayarkan orang lain boleh juga. Dia tidak mampu, tapi anaknya mampu begitu ya. Bayarkannya. Itu salah satu berarti Ustaz ya. Fidyah dan wajib qada. Dia wajib qada karena batal puasanya, tapi juga wajib bayar kafarah. Double jadi. Begitu. Cuma 1 hari jadi 2 bulan. 2 bulan puasa dan kafarnya tetap jalan gitu ya? Enggak. 2 bulan sama fidyahnya bareng gitu? Kodonya ya? Kodo yang 2 bulan tadi begitu ya? Kodonya 1 hari. Kodo 1 hari? Oh iya betul. Dia batalnya 1 hari betul. Kodo 1 hari. Kafarnya yang kafarahnya itu 2 bulan gitu, atau memberi makan 60 orang gitu.
Oke, untuk satu hari gitu. Ya, satu kali makan. Satu kali makan gitu ya. Waduh, baiklah nih pemirsa ini. Jadi memang kita tidak boleh mengenyampingkan bahwa puasa kewajiban. Ya memang wajib begitu saja. Dan seperti Ustadz bilang, bukan Allah yang perlu kita berpuasa, kita yang memerlukan Allah begitu ya. Dan dengan berbagai macam manfaat dari puasa itu sendiri. Baik Ustadz, ini sebenarnya ini waktunya sudah lewat nih Ustadz. Tapi karena pembahasannya menarik, jadi kita sampai juga nih ke kesimpulan. Jadi sebelum berpisah bisa diberikan kesimpulan terlebih dahulu Ustaz, bagaimana untuk episode kali ini? Ya, para pemirsa Selampari TV yang dirahmati Allah, tadi sudah kita sampaikan bahwa puasa merupakan salah satu kewajiban dalam agama Islam dan termasuk kewajiban yang masuk dalam rukun Islam, sehingga kami mengingatkan dan kita saling mengingatkan sama-sama untuk jangan sampai kita melalaikan ibadah puasa kita tanpa uzur yang dibenarkan oleh agama. Dan apabila kita memang ada uzur yang dibenarkan oleh agama, baik karena sakit atau karena memang usianya sudah sangat lanjut usia atau wanita hamil dan menyusui, memang uzur-uzur yang diperbolehkan oleh agama untuk tidak berpuasa, maka kita harus tahu konsekuensinya. Jadi nanti tadi sudah disampaikan, ada yang wajib qada saja, ada yang wajib fidyah saja, ada yang wajib qada plus fidyah, dan ada juga yang wajib qada plus kafarah. Jadi itu saja kesimpulan kita pada hari ini. Baik, Ustadz, terima kasih banyak telah meluangkan waktunya dan berbagi mengenai tema kali ini. Semoga kita diberikan kesehatan, keselamatan selalu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa bertemu lagi nih Ustadz untuk membahas tema lainnya. Pemirsa Kalam spesial Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah edisi Kalam episode kali ini yang mengangkat tema yaitu kewajiban berpuasa di bulan Ramadan bersama narasumber spesial kita yaitu Bapak Haji Muhammad Syahid MA. Beliau merupakan penghulu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Linggau Utara 2, Kota Lubuk Linggau. Saya Albu Kolbin bersama tim kerja Kalam spesial Ramadan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selampari TV, punye kita gale. Sampai jumpa.